warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang sepak takraw. Olahraga sepak takraw adalah olahraga yang memadukan antara sepak bola dan voli, dimainkan di lapangan bulu tangkis, dan memiliki peraturan bola tidak boleh menyentuh tanah. Sepak takraw ini merupakan suatu permainan bola yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dimainkan di atas lapangan berukuran panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Di tengah-tengah dibatasi oleh jaring net setinggi 1,55 meter. Bagi penggemar olahraga sepak bola, tentunya tidak asing dengan sepak takraw. Olahraga tradisional ini lebih menarik perhatian karena keunikannya yaitu memadukan sepak bola dan voli dan bulu tangkis yang bisa dimainkan oleh segala usia. Keunikannya yaitu memadukan segalanya hingga kepopulerannya olahraga sepak takraw tidak hanya di masyarakat Indonesia tetapi di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Laos. Sejarah sepak takraw. Pada dasarnya, sepak takraw merupakan olahraga tradisional penduduk asli Melayu. Pada tahun 1980-an merupakan awal mula sepak takraw mulai terkenal di Asia. Pada 1982, terbentuk Asian Sepak Takraw Federation atau disebut dengan ASTA. Induk organisasi tersebut menjadi awal terbentuknya Federasi Sepak Takraw di kawasan Asia. Olahraga ini berasal dari zaman Kesultanan Melayu pada tahun 634 Masehi hingga 713 Masehi, yang dalam bahasa Melayunya dikenal sebagai sepak raga. Untuk bola sendiri terbuat dari anyaman rotan seperti untuk bolanya sendiri terbuat dari anyaman rotan serta pemain berdiri membentuk lingkaran. Di zaman Kesultanan Melayu, tepatnya di sekitar abad ke-15, sepak takraw dimainkan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun saat itu olahraga ini belum bernama sepak takraw, melainkan sepak raga. Nama sepak takraw sendiri diambil dari bahasa Melayu yang artinya sepak dan yang artinya menendang. Sedangkan untuk kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang artinya bola yang dianyam. Penemuan nama tersebut dikarenakan hasil kesepakatan dari kedua daerah yang menemukan olahraga ini, yaitu Malaysia dan Thailand. Dari kedua negara tadi, permainan olahraga saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Pada tahun 1970-an, sepak takraw ini mulai masuk ke wilayah-wilayah Indonesia dan disebarkan oleh bangsa Malaysia dan Singapura yang sedang berkelana ke Indonesia. Namun biarpun begitu, permainan sepak takraw ini juga sebenarnya sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Hanya saja, sepak takraw ini di Indonesia itu hanya sebatas permainan tradisional. Sejak kedatangan bangsa Malaysia dan Singapura yang membawa masuk permainan ini ke Indonesia, olahraga sepak takraw ini mulai banyak diminati di Sulawesi dan Sumatera lah. Sepak takraw ini cepat berkembang. Induk organisasi sepak takraw di Indonesia sudah terlahir pada tahun 1971. Organisasi yang menjadi induk olahraga ini bernama Persasi, dan pada tahun 1980 kejuaraan nasional sepak takraw untuk pertama kalinya ada di Indonesia. Teknik dasar sepak takraw. Teknik dasar sepak takraw dapat dilakukan dengan kaki, dada, serta kepala,
asalkan bola bisa memantul dengan baik. Teknik-teknik ini cara melakukannya hampir sama dengan permainan sepak bola. Hanya saja yang membedakannya adalah sentuhan sepak takraw hanya diperbolehkan 1 kali sentuhan saja, kecuali ketika melakukan bendungan atau blocking. Berikut beberapa teknik dasar sepak takraw. Pertama, sepak sila. Sepak sila merupakan sepakan dengan menggunakan kaki bagian dalam, berfungsi untuk mengontrol bola serta memberi umpan kepada teman. Adapun cara melakukan sepak sila adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan 1 kaki. 2. Kaki yang akan menendang diangkat setinggi paha sedangkan lutut yang dibengkokkan ke samping. 3. Bola ditendang menggunakan kaki bagian dalam. 4. Pada waktu menendang, tungkai kaki digerakkan dari bawah ke atas dan dikeraskan. 5. Pandangan ke arah bola dan sasaran. Berikutnya, sepak kuda. Sepak kuda merupakan sepakan yang menggunakan punggung kaki, berfungsi untuk mengontrol bola rendah serta untuk melakukan serangan. Adapun cara melakukan sepak kuda sebagai berikut. 1. Berdiri menggunakan 1 kaki dengan sedikit kaki tumpuan ditekuk atau dibengkokkan. Kaki yang akan digunakan menendang diangkat lurus di depan badan setinggi pinggul. Berikutnya, bola ditendang menggunakan punggung kaki. Ketika menendang, kaki diluruskan. Terakhir, ketika menendang, punggung kaki diluruskan dengan gerakan mendorong ke arah depan. Dan yang terakhir, teknik menyundul bola. Menyundul bola dengan kepala bagian depan berfungsi untuk mengumpan bola kepada teman serta melakukan serangan. Adapun cara melakukan teknik ini adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri dengan siap kaki kuda-kuda. Kemudian badan dicondongkan ke belakang dengan kedua tangan diletakkan di samping badan dengan siku yang bengkok. Sundul bola menggunakan kepala bagian depan. Pada waktu menyundul bola, badan digerakkan ke arah depan sambil mengeraskan leher. Yang terakhir, pandangan menuju ke arah bola dan sasaran. Peraturan permainan sepak takraw. Sepak takraw memiliki ukuran lapangan yaitu panjang 13,40 meter serta lebar 6,10 meter. Sepak takraw dapat dimainkan di dalam gedung atau di luar gedung. Apabila dimainkan di dalam gedung, maka tinggi atap minimal 8 meter dari lantai. Keempat, isi lapangan ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya 4 cm, diukur dari pinggir sebelah luar. Areal bebas minimal 3 meter dari garis luar lapangan bebas dari rintangan. Center circle yaitu garis tengah dengan lebar 2 cm. Quarter circle yaitu garis seperempat lingkaran di pojok garis tengah, radius 90 cm, diukur dari garis sebelah dalam. Berikutnya, service circle adalah lingkaran servis dengan radius 30 cm berada di tengah lapangan. Jarak dari garis belakang 2,45 meter dan jarak dari titik tengah garis lingkaran ke garis tengah 4,25 meter. Jarak dari titik tengah lingkaran adalah 3,05 meter dari kiri dan kanan garis pinggir lapangan. Ukuran tiang net. Untuk tinggi tiang net putra 1,55 meter di bagian pinggir dan minimal 1,52 meter di bagian tengah.
Untuk tinggi tiang net putri adalah 1,45 meter di bagian pinggir dan 1,42 meter di bagian tengah. Kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. Ketiga, jaring atau net. Net terbuat dari tali benang kuat atau nilon, di mana tiap lubangnya memiliki lebar 6-8 cm. Untuk lebar net 70 cm dengan panjang netnya 6,10 meter. Keempat, bola takraw. Bola takraw terbuat dari plastik, di mana awalnya adalah terbuat dari rotan dengan ukuran sebagai berikut. Lingkarannya 42-44 cm untuk putra dan 43-45 cm untuk putri. Beratnya adalah 170-180 gram untuk putra, serta untuk putri 150-160 gram. Permainan sepak takraw dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 3 orang pemain, dan di setiap regu dilengkapi dengan 1 pemain, yaitu sebagai cadangan. 1 dari 3 pemain setiap regu di posisi belakang biasa disebut back atau tekong sebagai penyepak mula untuk memulai permainan. 2 orang berada di depan, yang berada di sebelah kiri tekong disebut apit kiri, serta untuk yang di sebelah kanan tekong disebut sebagai apit kanan. Peraturan permainan sepak takraw. 1. Lapangan. Lapangan sepak takraw seukuran dengan lapangan badminton, yaitu 13,40 meter kali 6,10 meter. Sepak takraw dapat dimainkan dalam gedung atau di luar gedung. Apabila dimainkan di dalam gedung, maka tinggi loteng minimal 8 meter dari lantai. Keempat, isi lapangan ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya 4 cm. Diukur dari pinggir sebelah luar. Areal bebas minimal 3 meter dari garis luar lapangan bebas dari rintangan. Center circle yaitu garis tengah dengan lebar 2 cm. Quarter circle yaitu garis seperempat lingkaran di pojok garis tengah radius 90 cm diukur dari garis sebelah dalam. The service circle adalah lingkaran servis dengan radius 30 cm berada di tengah lapangan. Jarak dari garis belakang 2,45 meter dan jarak dari titik tengah garis lingkaran ke garis tengah center line 4,25 meter. Jarak titik tengah lingkaran adalah 3,05 meter dari kiri dan kanan garis pinggir lapangan. 2. Ukuran tian net. Putra tinggi net 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 di bagian tengah. Untuk putri tinggi net 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di bagian tengah. Kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. 3. Jaring atau net. Net terbuat dari tali atau benang di mana titik lubangnya lebar 6-8 cm. Lebar net 70 cm dengan panjang 6,10 meter. 4. Bola takraw terbuat dari plastik di mana awalnya adalah terbuat dari rotan dengan ukuran lingkaran
42 sampai 44 cm untuk putra dan 43 sampai 45 cm untuk putri. Berat adalah 170 sampai 180 gram untuk putra dan untuk putrinya 150 sampai 160 untuk putri. 5. Pemain. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 3 orang pemain dan di setiap regu dilengkapi oleh 1 orang pemain cadangan. 1 dari 3 pemain di posisi belakang disebut back atau tekong sebagai penyepak mula atau memulai permainan. Dua orang berada di depan, yang berada pada sebelah kiri tekong disebut dengan apit kiri, dan berada pada sebelah kanan tekong disebut apit kanan. 6. Untuk kesalahan-kesalahannya: 1. Kesalahan pihak penyepak bola apabila sebagai pelambung masih memainkan bola, melempar bola pada teman sendiri, memantulkan, melempar dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. Apabila mengangkat kaki, menginjak garis, menyentuh atau melewati garis bawah net ketika melakukan lambung bola. Tekong melompat pada saat melakukan servis, kaki tumpuan tidak berada dalam lingkaran atau menginjak garis lingkaran servis. Tekong tidak menyepak bola yang dilambungkan kepadanya. Bola menyentuh salah satu seorang pemain sendiri sebelum bola melewati net. Bola jatuh di luar lapangan, bola tidak melewati net. B. Untuk kesalahan kedua, kesalahan pihak penerima servis. Berusaha mengalihkan perhatian lawan seperti isyarat, tangan, menggeretak, bersuara keras, atau membuat keributan. C. Kesalahan kedua pihak. Ada pemain yang mengambil bola di lapangan lawan, menginjak dan melewati salah satu telapak kaki garis tengah. Ada pemain yang melewati lapangan lawan walaupun di atas atau di bawah net kecuali pada saat the follow through ball. Yang terakhir, memainkan bola dari 3 kali. Sekian penjelasan video tentang sepak takraw dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.